Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat datang di ibadah variatif pada hari ini. Hari ini adalah Minggu Kantate atau nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ya, selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali hadir. Mungkin yang duduk di belakang bisa maju ke depan. Kita sama-sama puji Tuhan. Supaya kita bisa lebih semangat lagi, lebih sungguh lagi dalam puji Tuhan. Ya, seperti tadi tema minggu kita adalah Minggu Kantate atau Minggu Puji-pujian. Biar kiranya kita hari ini semangat memuji Tuhan dan hari ini kita bersuka cita. Kita sembah Tuhan kita, Raja kita. Aku ajak jemaat untuk bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan nyanyi Glory. Dengan semangat kita bisa tepuk tangan, nyanyi Glory. Kita katakan nyanyi Glory, nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Kita serukan, mari serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah-Nya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Aku ajak jemaat untuk tos kanan kiri, katakan kita puji Tuhan bersama. Kita puji Tuhan bersama. Kita akan ulang lagu ini dari awal dengan lebih semangat menyanyikan Glory. Kita nyatakan nyanyi Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi Glory, Glory, Glory bagi Sang Raja. Nyanyi Glory.
duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersaat teduh sejenak. Amin. Hari ini kita bersuka cita sebab rancangan Tuhan kita baik. Amin. Amin. Walau mungkin banyak hal yang membuat kita jatuh atau lemah di minggu ini, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan kita memberikan yang terbaik dan hendaknya kita mengucap syukur atas seluruh kebaikan Tuhan karena hari ini adalah hari yang terbaik. Hidup kita ada di rancangan Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Hari Terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib, akan ku pikul salib-Mu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan bab buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Aku undang jemaat untuk bangkit berdiri. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja Tuhan, yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, akan ku pikul salib-Mu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan iman. Akan ku pikul salib-Mu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, bab buatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau
ini hari yang terbaik. Kita yakin rencana Tuhan indah. Kita mau tetap bersyukur pada Tuhan. Senantiasa kita selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kita nyatakan lebih sungguh, ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku tetap bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. 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 Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib, kuasanya begitu besar, dan kita sebagai umatnya hendaklah untuk puji Tuhan dan kita sembah namanya. Kita nyatakan dengan sungguh bahwa Tuhan yang besar. Ku hidup karena kita percaya Tuhan berjanji setia. Biar kiranya pengharapan ada dalam kita. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita ulang dari awal. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya.
Hukum Tuhan untuk kita di minggu hari ini dari 1 sampai 10. Firman Tuhan yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesama manusia. 10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah perintah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita renungkan apa saja yang sudah kita lakukan seminggu ini. Banyakkah perbuatan yang melukakan hati Tuhan dan juga sesama kita? Biar kiranya kita minta ampun kepadanya dengan menyanyikan lagu Tuhanku Bila Hati Kawanku. Tuhanku bilang, Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampuni. Kita ulang ayat yang pertama. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak aku ajak jemaat untuk makin berdiri. Dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. If I have wounded any soul today, if I have
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sama manusia seperti diri kami. Kami layak kena muka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang mohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kadang kita merasa takut dan bimbang dalam setiap langkah kita. Tapi yakin dan percaya Tuhan pasti sanggup pulihkan jika kita berserah dan percaya kepadanya. Biarlah dengan hal ini kita sebarkan ke setiap orang bahwa kita memiliki penolong yang setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menolong. Saat ku berjalan, kasih Yesus penolong yang setia. Kita ulang lagu dari awal. Saat ku berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkah. Takut Tuhan.
Engkau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong. Hanya Yesus penolong yang setia Tuhan. Hanya Yesus penolong yang Epistel untuk kita hari Minggu ini dari Matius yang 15. Matius pasal 15 ayat 8 sampai ayat yang 20. Matius 15 ayat yang ke-8 hingga yang ke-20, kita membacanya bergantian. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal harinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, bukan yang termasuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang ke jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Kita bersama-sama. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Puji sembah kepada Tuhan kita. Bersama Roh Tuhan kita pasti menang, karena Tuhanlah Raja keagungan. Biar kiranya hormat kemuliaan memenuhinya selalu. Kita sembah Tuhan kita, tinggi namamu dipuji. Dari yang Tuhan
besar dari yang kuharapkan. Besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat Bersama Rohmu, bersama Rohmu. ku pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorakan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, Raja keagungan. Aku ajak jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan, takkan biarkan pencobaan. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambarmu. Bersama Rohmu, Bersama Rohmu, ku pasti menang. tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Tinggi namamu dipuji. tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Shalom. Warta Jemaat Minggu 28 April 2024.
1. Nama minggu. Nama minggu hari ini adalah Minggu Kantate, artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dengan topik orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Mazmur 22 ayat 26 sampai ayat 32. 2. Amplop Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif tahun 2024. Pada hari ini Minggu 28 April 2024, kita akan memberikan amplop Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. 3. Pemberian ulos bagi warga jemaat yang berumur 70 tahun. Pada hari Minggu 5 Mei 2024, di ibadah pukul 9.30 akan diserahkan ulos kepada jemaat yang berumur 70 tahun. Ulos akan diserahkan setelah warta dibacakan. 4. Kebaktian Padang Sekolah Minggu. Pada hari Minggu 5 Mei 2024 pukul 7 bertempat di Kebun Binatang Ragunan akan diadakan kebaktian Padang Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan, berangkat dari gereja pukul 6.30 WIB menggunakan Transjakarta yang didampingi Sintua Marcelina Boru Siregar, seksi dan guru sekolah minggu, sehingga diharapkan anak sekolah minggu membawa kartu uang elektronik busway. Diberitahukan bagi orang tua sekolah minggu untuk dapat mendaftar melalui link atau kepada guru sekolah minggu. 5. Bazar Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Oikumene Inklusif akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk bazar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita turut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal bazar terlampir. 6. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Senin 22 April 2024 Insinyur Panahatan Siombing, 81 tahun, lahir 16 Agustus 1942, week 5. Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat 26 April 2024 di Lintong Nihuta yang dilayani HKBP Resort Lintong Nihuta Distrik 16 Humbang Abinsaran. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggal. 7. Warga jemaat sakit. Marilah kita bawa dalam doa warga jemaat sakit. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 8. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. 9. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikut yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kolose 3 ayat 14. 10. Keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati. Minggu Kantate ini adalah minggu untuk memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik juga. Kita nyanyikan dari NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Kita nyanyikan nyanyian baru Pencipta Cakrawala. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah Pencipta Cakrawala. Segala
puji Tuhan, mentari, bulan, dan semua isinya. Karena Tuhan adalah pencipta kita. Kita puji Dia. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang bermerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Wahai langit yang mengatasi segala langit, kita mazmurkan Tuhan kita. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Wahai langit yang mengatasi segala langit, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita nyanyikan ayat yang keempat. Biar bergemuruh samudra isinya serta isi dunia, kita puji Tuhan kita. Biar bergemuruh samudra dan isinya serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang kiranya memberkati kita sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, agak bergema ya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, karena ini adalah pertama sekali kami ditugaskan untuk melayani di HKBP Mampang, maka izinkan kami singkat saja memperkenalkan diri kami. Kalau nama tadi mungkin sudah Pendeta Ferdinand Huta Barat. Saat ini kami ditugaskan atau bertugas sebagai pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Baru. Inang atau nawalapami ya teh boru nirajai boru samosir do tita dison jala simatua amang simatua ada Amang Claudius Samosir juga hadir ya, karena besar sekali kasihnya kepada helanya, diikuti ya loh. Jadi Inang Simatua kemana? Besar juga kasihnya, tetapi lebih besar kasihnya kepada Tuhan. Jadi lagi pelayanan di HKBP Menteng. Oh, udah hadir ya. Tadi katanya gereja di HKBP Menteng. Terima kasih. Ada Amang Meyer Samosir juga dengan Inang ya. Ada beberapa keluarga di sini dan juga ada Amang Sintuares Sinurat yang melalui Amang ini mengundang saya begitu. Terima kasih untuk undangannya Amang. Dan tak kalah penting menurut saya ada juga perwakilan Naposo HKBP Kebayoran Baru datang ke sini. Dia memang orangnya mencari Tuhan. Tapi kalau Tuhan tambahkan diberikan pariban dari Mampang dari HKBP Mampang ini ya puji Tuhan juga. Ada di sana abang kita ya juga dari Kebayoran Baru menemani kita di sini. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang sesuai dengan Almanak HKBP, diambil dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat 26 sampai 32. Apakah di layar ada teksnya? Kalau ada, saya mengundang kita akan membacanya secara beresponsoria. Kami akan membaca
ayat genap. Saudara-saudari membaca ayat ganjil demikian selanjutnya. Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Bersama-sama ayat 32, akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih, tadi saya tertegun juga dengan lagu bahwa hari ini adalah waktu yang terbaik, begitu ya. Saya kira juga demikian untuk pemberitaan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan berbicara satu perkara pertanyaan sepanjang segala abad. Satu pertanyaan besar yang ditanyakan oleh banyak orang sepanjang segala abad. Jadi dari dulu udah ditanyakan, sekarang masih ditanyakan, besok dan ke depan masih akan ditanyakan. Apakah itu? Sebelum kita berbicara tentang Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebelum ke sana, karena Mazmur 22 harus kita baca dari ayat 1 supaya kita lebih memahami apa kira-kira inti dari firman Tuhan pada sore hari ini. Apakah pertanyaan yang selalu dipertanyakan di sepanjang segala abad itu adalah soal atau tentang teodise? Ada yang pernah dengar istilah teodise ini? Bukan mobil diesel, nggak ada hubungannya. Teodise, ya, satu kata tapi kira-kira mempertanyakan begini: kalau Tuhan Maha Baik, kenapa Dia mengizinkan adanya kejahatan? Tuhan Maha Baik, kenapa ada banyak sekali sih kejahatan di sekitar HKBP Mampang Perapatan, di sekitar Kebayoran Baru, di mana-mana ada kejahatan? Kalau Tuhan Maha Baik, atau kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa tidak dihentikan sajalah, selesai kejahatan itu? Pertanyaan ini terus menerus dipertanyakan oleh orang-orang atau manusia di tengah dunia. Kenapa kita lari ke sini, Pak Pendeta? Bukan, kita tidak lari. Tapi kalau kita baca ayat 1 dan ayat 2, Daud seperti mengeluh, seperti menjerit, seperti berteriak. Apa dia katakan? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau jauh dan tidak menolong aku. Aku berseru waktu siang, tetapi engkau enggak menjawab, enggak ada jawaban. Dari kemarin pergumulan itu ada, sampai sekarang enggak terjawab juga. Setahun, 2 tahun, 5 tahun enggak terjawab juga kok Tuhan. Kenapa Tuhan seolah diam dengan penderitaanku? Kenapa Tuhan biarkan aku mengalami hal seperti ini? Nah, tentu pertanyaan ini butuh waktu 3 jam, Mamang Enang. Jadi siap-siap ya. Saya mempersiapkan 3 jam. Tapi Amang Sintua Sinurat jangan gitu ya. Enggak lah, kita enggak mungkin menjawab itu. Tetapi saya akan membuatnya lebih spesifik tentang pergumulan Daud ini. Singkatnya, Daud ini kita kenal orang dekat dengan Tuhan lah.
Ya. Apakah dia orang sempurna? Apakah Anda orang sempurna? Tidak ada. Apakah pendeta orang sempurna? Tidak ada orang sempurna. Tetapi kita tahu, membaca banyak kisah tentang Daud, banyak mazmur yang dituliskan di sana, Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, orang baik, mungkin begitulah ya. Pertanyaannya begitu, Amang Inang. Kan kalau ada orang yang tanda kutip, maaf ya, di luar sana kalau misalnya dia jahat, takang, songoni kan, kita udah bilang hati-hati ya naik sepeda motor tiba-tiba jatuh. Nah tuh kan apa gua bilang kan saya bilang hati-hati. Bandel banget sih nggak dengerin gitu ya. Jugul bahasa Bataknya. Nah kalau misalnya orang-orang seperti ini mengalami tanda kutip lagi penderitaan, ya kayaknya ya itu adalah konsekuensi resiko dia bandel gitu, dia nakal begitu ya. Tapi bagi orang seperti Daud ini adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang baik seperti Anda semua lah orang baik di sini. Tunggu saya lihat dulu ya, ada enggak ya yang gak baik? Semuanya orang baik. Ya. Tapi kenapa orang baik juga harus mengalami penderitaan? Come on gitu ya. Ayolah, saya udah baik-baik kok, capek-capek latihan begitu ya, sebagai pemusik, WL, singer, atau Amang Inang Sintua. Saya usahakan waktu kok untuk melayani Tuhan, saya baik-baik kok memelihara rumah tangga, keluarga ini gitu. Tapi kenapa ini Oma Jabarhu gitu ya, kenapa ini yang saya dapatkan? Tolonglah Tuhan. Tapi Daud juga kurang lebih merasakan pergumulan saat itu. Apapun itu kita bisa bilang dia sepertinya merasa ditinggalkan Tuhan. Oke, kita garis bawahi. Merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu dia menjerit, pada waktu dia berteriak, pada waktu dia sudah susah sekali, kayaknya Tuhan gak jawab ya. Malas deh ke gereja gitu ya. Entah apa yang dibilang pendeta itu. Sampai sekarang pergumulan saya belum terjawab. Saya mau cari pasangan hidup, kayaknya belum kelihatan. Apa belum lahir ya begitu ya. Banyak seloro yang begitu. Nah beda sekali tadi. Jadi kalau orang yang nampaknya ya agak bandel, dia dapat sesuatu yang agak sulit, ya itu resikomu begitu ya. Tapi ini orangnya dekat dengan Tuhan, seperti kita yang hadir pada ibadah sore ini. Kita berusaha dan memang orang baik begitu ya, berusaha baik dan menjadi orang baik. Tapi kenapa kita juga harus menderita? Meskipun penderitaan kita belum seperti penderitaan Ayub atau penderitaan Kristus. Tapi oke lah, kita akan jawab saja dengan 3 alasan ya. 1, 2, 3. Sebenarnya 3 jawaban ini sudah pasti pernah kita dengar. Tapi saya akan mengulang dan mempertajam mungkin atau menyegarkan kita kembali. Pertama, kita harus pilih-pilih. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kenapa orang baik juga menderita? Yang pertama, tentu ya, jangan bosan dulu mendengarkan yang pertama ini. Karena semua orang adalah orang berdosa. Semua orang bisa menjadi orang baik, tetapi status di depan Tuhan sama saja. Semua orang berdosa. Kalau Mazmur 51 ayat 5 disebutkan di sana, aku penuh kesalahan sewaktu dilahirkan dan berdosa sejak aku dikandung ibuku. Sulit jadi orang Kristen karena ada teks-teks yang seperti ini. Masa sih ada bayi di dalam kandungan, masa dibilang aku berdosa sejak dikandung? Sulit menjadi orang Kristen. Karena itulah firman Tuhan. Dosa yang diwariskan, yang diturunkan itu dari sana ke sini sampai kemari. Kita berdosa sejak lahir. Kita berdosa sejak lahir. Dan karena dosa itu membuat, kalau kita lihat pengalaman-pengalaman orang,
karena manusia berdosa ini mendatangkan penderitaan, mendatangkan kesusahan bagi orang lain kan. Saya pernah dengar orang udah baik berkendara, naik sepeda motor. Dia udah baik, udah ngikutin aturan, dia udah pakai helm kok, ngikutin aturan kok, lalu lintas lampu hijau, lampu merah. Dia baik. Tapi karena ada orang yang bandel tadi, yang dia suka-sukanya aja, dia ketabrak. Kesal ya mungkin ya. Wah, saya udah baik-baik kok. Kok saya yang ditabrak? Itu adalah satu contoh kecil bahwa manusia berdosa mengakibatkan orang lain menderita. Kita berdosa, kelakuan kita, perbuatan kita bisa membuat orang lain mengalami penderitaan. Perkataan saya bisa jadi membuat orang mengalami penderitaan. Padahal dia adalah orang baik, tapi karena perkataan saya, orang baik menjadi menderita. Saya sampaikan banyak hal-hal yang tidak benar tentang dia. Kenapa? Karena saya nggak suka. Dia orang baik, saya kurang baik. Jadi karena manusia berdosa, orang baik ikut menderita. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini juga jangan pernah bosan mendengarnya ya. Karena begitulah firman Tuhan ya. Yang kedua, orang baik menderita bukan hanya karena manusia berdosa. Bukan hanya karena manusia seperti tadi ada yang bandel melakukan dosa. No. Faktanya adalah keadaan dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Ingat ya, tadi yang pertama karena manusia berdosa, melakukan perbuatan dosa. Kedua, keadaan di dunia ini sudah berdosa. Susah memperbaikinya. Saya nggak ada slide, saya persiapkan. Tapi kira-kira begini, ya, kenapa orang baik menderita? Karena faktanya dunia juga jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita bisa menjawab beberapa fakta yang akan saya sampaikan? Pertama, meski kedokteran semakin maju, penyakit jantung masih menjadi penyebab utama kematian. Sampai kapan medis? Tolong, bisa nggak penyakit jantung ini nggak menjadi penyebab utama kematian? Jutaan orang meninggal tiap tahun karena kanker. Ancaman penyakit menular terus ada. Katanya banyak negara yang sudah makmur, katanya, tapi tetap aja banyak kemiskinan di mana-mana. 4,5 miliar orang hidup tanpa toilet, maaf saya harus sebutkan ya. Bisa bayangkan nggak orang hidup tanpa toilet? Mungkin jarang kita pikirkan. Menderita juga mereka. Kalau di antara mereka banyak orang baik. Ratusan juta orang nggak dapat air bersih. Menderita juga nggak dapat air bersih. Saya pengalaman di Tarutung susah mendapatkan air. Ya nggak menderita seperti ini, tetapi perasaan susah mendapatkan air itu pernah juga saya alami. Apalagi ratusan juta orang nggak bisa dapat air, harus dihemat minumnya. Kalau kita bisa kita buang-buang ya, lebih buang aja lah begitu ya. Atau katanya dunia makin sadar dengan hak ajasi manusia. Negara-negara modern katanya, iya hak ajasi dong, hak ajasi. Ya tolong dong jawab kenapa perdagangan manusia, human trafficking justru banyak terjadi di negara-negara maju Eropa. Jawab dong. Katanya banyak cara untuk menyingkirkan korupsi. Tapi selalu ada cara untuk memanipulasi, untuk mencuri uang yang bukan milik sendiri. Jawab dong. Keadaan dunia sudah dalam keadaan berdosa. Bagaimana masa depan dunia kita? Di negara China
Mereka mau buat dengan teknologi, dengan AI, mengkontrol, melihat, menilai setiap orang. Jadi orang yang baik akan di reward. Ada rewardnya tuh. Orang baik kayak mana nilainya? Kalau dia nggak pernah melanggar lalu lintas, nanti dapat poin begitu ya. Dapat poin, banyak poinnya kayak di Tokopedia, di Shopee dan lain-lain ya. Banyak poin nanti kita tukar gitu, kita tukar ke pemerintahnya. Dapat tahu bisa dapat keyboard dan lain-lain ya. Saya nggak tahu lah rencana mereka. Tapi sudahlah ya. Teknologi kita tahu kok. Ada yang pintar, ada yang lebih pintar. Ini menghack yang di sini, ini yang mengcrack yang di sini. Nggak bisa juga. Nggak ada masa depan yang pasti memberikan atau mengusir penderitaan itu hanya karena dengan teknologi. Nggak bisa. Itulah keadaan dunia. Itulah kenapa orang baik juga menderita, karena keadaan dunia ini pun sudah berdosa. Banyak sekali kejahatan di sekitar kita. Kita pun ikut menderita. Yang ketiga, bagian terakhir tapi bukan penutup khotbah ini. Kenapa orang baik menderita adalah ini yang harus kita lebih ingat. 1, 2 saya yakin kita sudah melewati semua itu. Yang ketiga ini kita sedang berproses. Kenapa orang baik Pak Pendeta menderita? Adalah untuk menguji dan mempertajam imanmu kepada Yesus Kristus. Kita nggak bisa komplain, kenapa sih Tuhan saya harus diuji? Jangan. Sejak SD, TK kita juga ada di ujian kok. Nggak boleh orang SD, kenapa sih Pak Bu harus ada ujian? Ada ujian. SMP, SMA, mahasiswa ada ujiannya. Maka sama aja, kita nggak bisa komplain kepada Tuhan, kenapa Tuhan saya harus diuji? Biasa aja sebenarnya. Ini adalah tahapan untuk mempertajam iman kita kepada Yesus Kristus. Maka Daud meskipun merasa ditinggalkan oleh Tuhan, disinilah ujiannya. Bedakan Bapak Ibu, bedakan tolong perasaan dan fakta. Kadang-kadang perasaan kita itu kita anggap sebagai suatu fakta. Aku ngerasa dia kayaknya gini deh sama aku, perasaan saya. Bisa ya, bisa enggak dong. Faktanya apa? Kita harus konfirmasi. Benar ya? Kita harus konfirmasi. Saya kalau baper-baper begitu, anak muda baper-baper, dikira saya dicintai, rupanya enggak kan? Ternyata dia suka sama teman kita di sebelah kita. Bedakan perasaan dengan fakta. Daud boleh mengalami perasaan ditinggalkan oleh Tuhan, tapi faktanya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Amin. Kenapa? Gampang aja, dekat aja kok. Kita baca Mazmur 22 tadi, baca Mazmur 23 ayat 4 di sana, Mazmur Daud juga. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Singkatnya, hidup atau matiku di dalam tangan Tuhan. Selesai. Fakta, realita, bukan perasaan-perasaan semata. Kayaknya Tuhan meninggalkan aku, ya enggak. Ini adalah tahapan di mana iman Daud harus diuji, dipertajam, dimurnikan. Daud ini kita tahu dia sering menang perang. Ngerti ya? Inang? Kalau sering menang perang, artinya dia nggak takut siapapun sebenarnya. Sering menang kok berperang, tetap dia nggak takut sebenarnya. Aha, isi alaku, kan gitu ya, orang Batak di Siantar sana kan gitu. Aha, balongoku gitu ya. Sebenarnya dia nggak menakutin siapa, tapi sebagai orang yang kuat, orang yang sering menang dalam pertarungan hidup dan mati, Daud tetap mencari dan mengandalkan Tuhan. Bedalah dengan orang-orang zaman sekarang ya, yang mengandalkan kekuatan, jabatan, kekayaan dan lain-lain lah ya. Saya nggak mau terlalu banyak bicara itu. Tapi Daud juga punya banyak hal, punya anggota, punya apa, tetapi dia jelas sekali
dia harus mencari Tuhan. Tadi bagus ya, saya kira-kira yakin pasti lagu ini akan dinyanyikan begitu ya. Nyanyi yang terkenal ini karena Melita Sidabutar ya, lagu ini menjadi terkenal di nomor 10 tadi. Jadi Daud ketika dalam tertekan, ketika sulit sekali, ketika kayaknya Tuhan meninggalkan aku, dia membuat mazmur. Mazmur artinya nyanyian yang dinyanyikan dengan alat musik. Waktu itu masih petik, sekarang udah ada band seperti ini. Jadi kalau zaman sekarang juga orang yang merasa ditinggalkan Tuhan, kok kayaknya nggak dijawab-jawab Tuhan ini gitu ya. Maka Daud membedakannya ayat 27 dan ayat 30. Orang yang beriman dia akan mencari-cari Tuhan. Tandanya ayat 27, orang yang rendah hati. Di semua Alkitab kalau kita menemukan kata orang yang rendah hati, artinya cuma satu, nggak ada yang lain. Berarti orang itu mengandalkan dan mencari Tuhan, nggak ada yang lain. Simpel aja. Jadi kalau saya gini-gini, orang itu bukan orang rendah hati. Yaitu ya tegur sapa, sopan santun, ramah tamah. Bukan begitu orang rendah hati. Orang rendah hati adalah orang yang mencari-cari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Itu aja artinya di Alkitab. Maka kalau di zaman sekarang mungkin Daud juga akan bernyanyi seperti nyanyi yang dinyanyikan oleh Melita Sidabutar tadi. Kau lebih, nyanyi dong. Kau lebih, ku berserah. Ya bolehlah nanti kita lihat gimana pergumulan Melita Sidabutar ketika menyanyikan ini ya. Tapi yang ketiga saya katakan tadi, penderitaan ini yang datang kepada orang baik bukan karena dosa lagi, tetapi karena sebagai ujian iman supaya iman seseorang ini lebih tajam dan lebih dalam kepada Tuhan. Nah ini akan berbeda sekali dengan orang sombong yang dituliskan di ayat 30. Saya baca lagi nih ya. Kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Kalau tadi orang rendah hati adalah orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan, ini kebalikannya aja, gak usah pusing. Maka pada suatu saat orang sombong akan dipaksa berlutut, menyembah kepada Tuhan. Jangan kira bisa mengandalkan diri sendiri. Akan datang harinya orang-orang yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tidak mau mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, ia akan terpaksa dan dipaksa berlutut kepada Tuhan. Maka menutup khotbah pada sore malam hari ini, kalau kita kembali lagi, mengapa orang baik harus menjalani penderitaan? Tadi jawabannya sudah ada 3, dan saya berharap kita ada di jawaban ketiga, karena harus ada ujian iman itu, mempertajam iman kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali lagu-lagu rohani yang isinya itu Allahku besar, Allah, haleluya gitu-gitu ya. Malam hari ini saya menantang Amang Inang, Bapak Ibu sekalian, buktikanlah Allah Maha Besar. Buktikan, para pemusik, buktikan Allah Maha Besar. Saya nggak mau ini hanya sebatas pengetahuan. Saya mau supaya kita mengalami apa yang dimaksud oleh Daud. Kalau ada di antara kita yang memang sedang bergumul sesuatu yang membuat kita resah, coba
menyerahkan diri kepada Tuhan artinya bukan pasrah ya, beda ya. Pasrah itu nggak melakukan apa-apa, tapi berserah itu kita melakukan sesuatu, tapi apapun hasilnya kehendak Tuhan jadilah. Itu bedanya ya. Yesus juga begitu kan. Di Taman Getsemani, kalau boleh singkirkanlah cawan perpisahan ini, tapi bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Maka menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita mungkin melakukan sesuatu untuk pergumulan itu, berjuang, tetapi lebih dari itu kehendak Tuhanlah yang jadi. Itulah tanda orang yang beriman. Tetapi emangnya kenapa pendeta kalau itu dilakukan? Ini yang mau saya tantang. Pulang dari gereja ini, buktikanlah, maka Tuhan sendiri menurut janji firman-Nya Dia akan memberikan penghiburan itu. Alamilah penghiburan itu di dalam hati saudara-saudari sekalian. Rasakanlah ketenangan itu. Dan lihatlah nanti pujian itu tiba-tiba muncul dari hati kita. Tiba-tiba kita teringat satu nyanyian, diingatkan oleh Tuhan karena kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan, maka kita akan bernyanyi apapun lagunya, tidak harus ada di sini. Pujilah Tuhan. Disitulah kita berkantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan karena hidup kita enak-enak selalu, tenang, damai, tanpa permasalahan, tetapi saat kesesakan itu kita alami, Tuhan berikan ketenangan batin, Tuhan berikan kekuatan, dan akan ada nyanyian yang muncul dari dalam hati kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapa yang baik, firman-Mu sudah diberitakan, biarlah Roh Kudus-Mu tetap berkata-kata, berbicara di dalam hati pikiran kami sekalian, dan tolonglah kami supaya kami bisa mengalami apa yang Tuhan janjikan, yaitu janji penyertaan, supaya kami merasakan ketenangan di dalam hati batin kami. Sekalipun hidup kami berat, ada banyak sekali harapan-harapan kami yang belum terkabulkan. Banyak doa-doa kami yang belum terjawab Tuhan. Tapi kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Kami terbatas, umur kami pun sangat terbatas, kekuatan kami pun sangat terbatas. Tetapi Engkau Allah yang tak terbatas, yang bisa melakukan berbagai perkara ajaib, mujizat di dalam kehidupan kami. Maka nyatakanlah firman-Mu, berkatilah kami sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita bernyanyi dari Hidung Jemaat nomor 387 sambil mengumpulkan persembahan. Ku heran Allah mau memberi. Kita akan berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tak tahu yang ku percaya, dan aku yakin
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.